Hades adalah penguasa yang ditakuti, raja dunia bawah yang terperangkap dalam pengkhianatan keluarganya sendiri. Saat saudaranya membagi dunia dengan sembarangan, Hades hanya mendapat bagian yang paling gelap dan terlupakan. Langit menjadi milik Zeus, lautan untuk Poseidon, sementara ia dikurung dalam kegelapan yang abadi. Tak seorang pun merayakan takhta yang diterimanya, karena dunia bawah bukan kerajaan yang dikehendaki, melainkan pengasingan tanpa harapan. Hades tidak hanya menjadi penguasa roh, tapi juga simbol kesepian dan ketidakadilan teramat dalam. Namanya diucapkan dengan bisikan ketakutan, bukan penghormatan. Sementara Zeus dan Poseidon dipuja dan ditakuti karena kekuatan mereka yang nyata dan terlihat, Hades tetaplah bayangan yang tak terlihat, namun menghantui setiap jiwa yang meninggalkan dunia hidup. Ia bukan dewa yang diinginkan, melainkan yang harus diterima sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Dalam keheningan dan kesendirian, Hades menanggung beban kekuasaan yang paling kelam, menjaga keseimbangan antara hidup dan mati tanpa pernah mendapatkan rasa syukur. Namun di balik kesunyian itu, tersembunyi luka yang tak pernah terlihat. Hades bukan hanya penguasa kematian, ia adalah makhluk yang merindukan cinta dan pengakuan, harapan yang terus terbakar di antara bayang-bayang dunia bawah. Pengkhianatan saudaranya tidak hanya mencabut kerajaannya dari cahaya, tapi juga memenjarakan hatinya dalam kesendirian yang abadi. Dalam kerajaan kegelapan itu, cinta yang paling tidak terduga mulai tumbuh, mengancam meruntuhkan segalanya. Hades memikul beban yang tak pernah ia pilih, namun tak mampu ia tolak. Dunia bawah bukan hanya tempat kegelapan abadi, melainkan juga penjara yang mengurungnya dalam kesendirian paling dalam. Ia bukan sekadar raja bagi arwah tanpa suara, melainkan tahanan dari pengkhianatan keluarga sendiri. Zeus dan Poseidon mendapatkan kemegahan dan kekuasaan, sementara Hades tersisih dalam dunia yang dihindari oleh semua makhluk. Ia bukan pemimpin yang diangkat dengan hormat, tapi yang dikurung oleh ketakutan dan kebencian. Takhta Hades tidak bersinar. Arwah-arwah yang datang bukan pengikut setia, tapi jiwa-jiwa yang terperangkap tanpa harapan dan tidak melihat Hades sebagai pemimpin, melainkan sebagai penjaga dan sumber ketakutan. Bukan hanya manusia yang takut padanya, para dewa pun memandangnya dengan sebelah mata. Hades dipersepsikan sebagai makhluk kejam dan tanpa hati, padahal ia memegang tugas yang paling berat, memastikan siklus hidup dan mati tetap seimbang. Ia berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa tugas mulia ini tidak pernah dihargai, malah diwarnai dengan kecurigaan dan kebencian. Kesendirian dan pengasingan menjadi hukuman atas peran yang tidak diinginkan. Di dalam sunyinya, Hades merasakan gelora yang tak mudah dijelaskan. Ia bukan dewa yang diliputi ambisi biasa, melainkan jiwa yang haus akan pengakuan, kehangatan dan hati yang terpenjara dalam kegelapan. Kerinduan ini menjadi api kecil yang perlahan membakar, menguji batas kesabarannya, dan memancing gejolak yang berpotensi menghancurkan tatanan dunia yang telah lama ia jaga dengan penuh keteguhan. Kerajaan dunia bawah bukan hanya tempat kematian, melainkan benteng yang memenjarakan segalanya yang pernah hidup. Hades, meski penguasa, terjebak dalam lingkaran tak berujung antara kekuasaan dan keterasingan. Ia memerintah bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan ketegasan yang dipaksakan oleh kesendirian dan beban. Setiap roh yang melintas ke wilayahnya adalah pengingat pahit bahwa dunia atas menolak menerima sisi gelap kehidupan yang ia jaga. Ketika Hades bertemu Persephone, dunia bawah berguncang. Perjumpaan itu bukan sekadar pertemuan dua makhluk, melainkan benturan antara cahaya dan bayang-bayang. Persephone membawa harapan dan kehidupan ke dunia yang selama ini diliputi kematian dan keheningan. Namun hubungan mereka diselimuti kontradiksi dan rasa sakit. Hades mendapati dirinya terbelah antara tugas untuk menjaga dunia bawah dan hasrat yang membakar hatinya. Janji yang terucap di kedalaman bumi bukanlah janji biasa. Mereka adalah perjanjian yang mempersatukan dua dunia yang selama ini terpisah. Namun cinta mereka tidak diterima oleh dewa lain, apalagi oleh dunia atas. Persephone, sebagai putri Demeter, membawa ancaman bagi keseimbangan alam. Ketegangan antara tugas dan perasaan memuncak menjadi konflik yang tidak hanya menguji keduanya, tapi juga mengancam tatanan seluruh alam semesta. Cinta Hades kepada Persephone bukan sekadar hubungan biasa. Ia adalah kerinduan yang membakar dalam kesendirian abadi.
Di dunia bawah yang dingin dan sunyi, Persefoni adalah api kecil yang mampu menghangatkan hati yang selama ini membeku. Namun kerinduan ini membawa konsekuensi berat. Dunia atas menolak kehilangan putri yang membawa musim semi dan kehidupan. Demeter merasakan kehilangan yang dalam, yang berubah menjadi kemarahan dan penderitaan tak terhingga. Pertentangan antara dunia atas dan dunia bawah mencapai puncaknya. Hades harus menghadapi kemarahan saudarinya dan dunia yang menuntut Persefoni kembali. Konflik ini bukan sekadar pertempuran kekuasaan, tapi pertempuran emosi dan kehendak yang memaksa Hades mempertahankan sesuatu yang sangat ia cintai. Ia berjuang melawan dunia yang ingin mengambil bagian paling berharga dari dirinya. Sebuah perjuangan yang menegangkan dan menyakitkan. Kehidupan dan kematian, terang dan gelap, cinta dan kehilangan berkelindan dalam pergulatan yang memuncak. Hades bukan hanya penguasa dunia bawah, tapi juga sosok yang harus memilih antara cinta dan tugasnya. Setiap keputusan membawa risiko dan penderitaan yang mendalam, membentuk kisah yang tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan kesetiaan yang pahit. Hades menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Cinta yang tumbuh dalam dunia bawah yang kelam membuka pintu bagi harapan yang selama ini tersembunyi. Ia bukan lagi sekadar penguasa yang terasing, tapi sosok yang mampu menghadirkan perubahan meski dengan harga yang sangat mahal. Harapan itu menjadi cahaya kecil yang menerangi lorong gelap di hatinya. Namun perubahan tidak datang tanpa konsekuensi. Konflik antara dunia atas dan bawah semakin tajam. Hades harus mempertahankan cinta dan kerajaannya di tengah ancaman yang terus mengintai. Ia sadar bahwa untuk menjaga keseimbangan, ia harus berani menghadapi ketakutan dan kebencian yang selama ini membelenggunya. Pergulatan ini menjadi ujian terberat dalam hidupnya, yang menentukan nasib dunia yang ia kuasai. Dalam titik balik yang penuh ketegangan ini, Hades bukan lagi sosok yang hanya ditakuti. Ia menjadi lambang perjuangan, cinta, dan pengorbanan yang rumit dan penuh kontradiksi. Kisahnya bukan sekadar mitos tentang kematian, tapi cermin dari pergulatan manusiawi yang paling dalam, yang menyatukan kekuatan dan kelemahan dalam satu jiwa yang abadi. Keputusan Hades mempertahankan Persefoni memicu kemarahan dunia atas. Demeter menolak menerima bahwa putrinya hidup di sisi Hades. Amarahnya membuat ladang membeku dan manusia kelaparan. Namun doa mereka bukan untuk Hades, melainkan untuk Zeus. Nama Hades hanya disebut dengan kebencian, seolah ia penculik yang merampas musim semi. Hades merasakan tuduhan itu seperti belati yang menusuk. Ia tidak pernah melihat dirinya penculik, ia hanya tidak sanggup kembali ke kehampaan. Namun ia melihat ketakutan di mata Persefoni, dan itu menghancurkannya. Cinta yang ia rasakan bercampur dengan rasa bersalah bahwa kehadirannya justru membawa penderitaan. Zeus memanggilnya ke dewan para dewa. Hades berdiri sendirian di hadapan tatapan yang mencibir. Ia membela cintanya dengan suara tegas, menuntut hak atas kebahagiaan yang selama ini direnggut. Namun tak seorang pun mendengar. Keputusan akhir memaksa Persefoni kembali ke dunia atas untuk sebagian waktu setiap tahun. Kesepakatan itu mengiris hati Hades. Setiap kali Persefoni pergi, dunia bawah kembali sunyi. Setiap kali ia kembali, kebahagiaan Hades bercampur dengan ketakutan bahwa waktu mereka akan segera habis. Cinta yang ia pertahankan menjadi luka yang tak pernah sembuh, pengingat bahwa dunia tidak akan pernah memberinya kebahagiaan penuh. Dan dewan para dewa, Hades hidup dalam rasa terasing yang semakin dalam. Dunia atas menganggapnya penculik yang tidak layak diberi ampun. Di setiap doa manusia, namanya menjadi simbol keburukan. Ia mendengar cerita-cerita yang sengaja dibentuk untuk merusak citranya, bahwa ia kejam, bahwa dunia bawah adalah penjara yang dibuatnya untuk menyiksa. Ia tidak membantah, karena siapa yang akan mendengarkan pembelaannya. Persefoni berusaha menenangkan hati Hades setiap kali ia kembali, namun ia pun tak bisa menyembunyikan beban yang dirasakannya. Dunia atas menempatkannya sebagai korban, dunia bawah menempatkannya sebagai ratu. Dalam dua peran itu, ia kehilangan dirinya sendiri. Hades melihat luka itu jelas, dan rasa bersalah menghantuinya. Ia mempertanyakan apakah mempertahankannya benar-benar cinta atau sekadar ego yang takut kesepian. Hubungan mereka berubah menjadi ladang ketegangan yang sunyi.
Ada rindu yang besar setiap kali mereka terpisah, juga ketakutan yang tak terucapkan setiap kali mereka bertemu. Hades merasa dirinya semakin jauh dari sosok yang Persephone cintai. Ia merindukan kebahagiaan sederhana. Namun di hadapannya hanya ada kenyataan pahit bahwa cinta mereka adalah alasan penderitaan bagi banyak pihak. Dalam kesunyian, Hades belajar menanggung luka itu seorang diri. Ia mulai mengeraskan hatinya di hadapan dewa lain, menolak menunjukkan kelemahan. Namun semakin ia menyembunyikan perasaannya, semakin besar jarak yang terbentuk antara dirinya dan Persephone. Cinta mereka yang dulu terasa murni kini dibayangi oleh rasa takut dan penghakiman dunia. Semakin jarang tersenyum. Hades melihat perubahan itu setiap kali ia kembali ke dunia bawah, dan itu mematahkan hatinya. Ia ingin memeluknya erat, meyakinkan bahwa mereka mampu bertahan menghadapi semua penghakiman, tetapi kata-katanya tidak lagi punya kekuatan. Persephone mulai berbicara dengan nada ragu, seolah ia tak lagi yakin tempatnya ada di sisi Hades. Setiap kalimatnya terasa seperti cambuk. Hades merasa gagal, bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai sosok yang ingin melindungi. Ia terjebak dalam dilema yang membunuh perlahan. Melepaskan Persephone berarti kembali ke kesepian yang menghancurkan. Mempertahankannya berarti terus melihatnya menderita. Pilihan itu menghantui Hades setiap malam, membuatnya tidak bisa tidur, membuatnya marah pada dirinya sendiri. Ia mulai mengingat kembali kata-kata yang dilontarkan dewa lain di dewan. Kata-kata yang menyebutnya egois, tidak tahu cinta sejati, hanya ingin memiliki. Hades membencinya, tapi dalam hati kecilnya ia takut mereka benar. Rasa bersalah itu membesar, membuat setiap tatapan Persephone menjadi pengingat bahwa cinta ini mungkin salah. Persephone mencoba meyakinkan bahwa ia masih peduli, namun rasa bersalah Hades membuatnya sulit percaya. Ia mulai menarik diri, membangun dinding di sekeliling hatinya. Namun semakin ia menjauh, semakin besar luka yang ia timbulkan pada keduanya. Cinta yang dulu menjadi alasan untuk bertahan kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Hades menyadari hatinya sendiri, mulai kehilangan keberanian untuk percaya bahwa cinta ini bisa bertahan. Makin sulit mengenali dirinya sendiri. Ia merasa setiap keputusan yang diambil hanya menambah penderitaan bagi orang yang paling ia cintai. Ketika Persephone berada di dunia atas, ia didera kerinduan yang membakar. Tetapi ketika ia kembali ke sisinya, Hades tak lagi mampu merasakan kebahagiaan murni. Ia selalu bertanya-tanya, apakah Persephone benar-benar ingin berada di dunia bawah, atau hanya menjalankan kewajiban dari perjanjian yang tak pernah ia pilih? Rasa bersalah yang telah lama menghantuinya kini berubah menjadi rasa takut. Takut kehilangan. Takut bahwa suatu hari Persephone akan menatapnya dengan penuh penyesalan. Hades mencoba melindungi dirinya dari luka itu dengan membangun jarak. Namun sikap itu justru melukai Persephone. Mereka masih saling mencintai, tetapi cinta itu dipenuhi retakan. Setiap percakapan sederhana berubah menjadi argumen yang menyakitkan. Seolah mereka berdua berjuang mempertahankan sesuatu yang perlahan hancur di depan mata. Dunia atas terus memandang Hades sebagai sosok yang harus disalahkan. Ia tidak peduli lagi pada opini para dewa lain, namun tatapan Persephone membuatnya runtuh. Ia ingin meyakinkan bahwa mereka bisa bertahan, tetapi ia tahu kata-katanya kehilangan makna jika setiap hari yang mereka lalui hanya menambah luka. Hades mulai berpikir bahwa mungkin kebahagiaan Persephone tidak akan pernah ada jika ia tetap bersamanya. Pemikiran itu menghantui setiap langkahnya, membuatnya sadar bahwa cintanya mungkin harus dikorbankan demi orang yang ia sayangi. Hades memandang Persephone dengan mata yang penuh rasa sakit. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus memilih jalan yang paling ia takuti, melepaskan. Tidak ada penghakiman dewa lain yang bisa menyakitinya lebih dari keputusan itu. Ia melakukannya bukan karena ia berhenti mencintai, tetapi karena ia ingin membebaskan Persephone dari beban yang mereka pikul bersama. Hades berbicara dengan suara yang hampir berbisik, menawarkan kebebasan penuh kepada Persephone. Ia bisa kembali ke dunia atas dan tak pernah lagi terikat pada dunia bawah. Persephone menangis. Ia tidak ingin pergi, tetapi ia tahu Hades berbicara dari tempat yang paling tulus. Persephone akhirnya pergi,
membawa separuh hati Hades bersamanya. Dunia bawah kembali tenggelam dalam kesunyian yang ia kenal sejak lama. Namun kali ini, luka yang ia rasakan lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu dunia akan terus menganggapnya sebagai dewa yang dingin dan kejam, tetapi hanya ia yang tahu kebenarannya. Cinta yang ia lepaskan adalah bukti bahwa hatinya mampu mencintai dengan cara yang paling sulit. Hades berdiri di tepi sungai Styx, memandang arus hitam yang terus mengalir. Ia tahu hidupnya akan kembali sunyi, tetapi ia juga tahu bahwa cinta yang ia lepaskan akan menjadi warisan yang tidak akan pernah dilupakan oleh hatinya sendiri. Jika kisah ini menyentuh Anda, bantu sebarkan agar semakin banyak orang mengenal sisi lain dari sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai penguasa kematian. Klik suka, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan kisah ini kepada mereka yang Anda sayangi.